Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sparta selaku dosen teori akuntansi. Perkenalkan, saya Muhammad Ilhamuddin Nuha Imam dan teman saya Indria Larasati. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil penelitian kami tentang aset. Oke, next. Yang pertama adalah penetapan aset. IASB atau AASB, Kerangka Kerja untuk Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan, mendefinisikan aset sebagai aset adalah sumber daya yang dikendalikan oleh entitas sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi masa depan diharapkan mengalir ke entitas. Next. Bab ini membahas definisi aset dalam kaitannya dengan tiga karakteristik penting. Yang pertama, manfaat ekonomi masa yang akan datang. Yang kedua, kontrol oleh entitas. Yang ketiga, peristiwa masa lalu. Hal ini juga menjadikan perdebatan tentang dimasukkannya, dipertukarkan sebagai komponen keempat, dan akhirnya membahas perlunya aturan pengakuan tambahan ketika mengidentifikasi aset. Next. Manfaat ekonomi masa yang akan datang. Manfaat ekonomi masa depan adalah potensi untuk berkontribusi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap arus kas dan setara kas kepada entitas. Yang pertama adalah entitas mencari keuntungan, dan yang kedua entitas nirlaba. Berhubungan dengan sumber daya ekonomi yaitu kelangkaan dan utilitas. Kerangka IASB mendefinisikan menentukan esensi dari aset manfaat ekonomi di masa depan. Manfaat bagi badan usaha nirlaba terkait dengan kegiatan yang menghasilkan keuntungan. Namun definisi ini cukup luas untuk diterapkan entitas, termasuk untuk nirlaba. Ayat 53 adalah penting dalam pengakuan bahwa aset berpotensi berkontribusi dalam manfaat ekonomi masa depan, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap aliran kas dan setara kas kepada entitas. Ini bisa melalui penghasilan pendapatan dari aktivitas operasi dari suatu entitas atau dari kemampuan untuk memproduksi. Mengambil definisi aset dan penerapannya baik pada entitas mencari laba maupun nirlaba, menjelaskan bahwa untuk memenuhi syarat sebagai aset manfaat ekonomi di masa yang akan datang harus membantu entitas mencapai tujuannya. Manfaat tersebut bisa dengan net biaya produksi faktor. Hal ini sehubungan aset yang tidak memiliki kapasitas penghasil. Kas yang sebagian besar masalahnya timbul dalam menerapkan definisi aset. Dengan mempertimbangkan penerapan definisi aset dalam kaitannya dengan manfaat ekonomi masa depan atau layanan tidaklah baru yang berkaitan dengan sumber daya ekonomi. Ada dua karakteristik yang disebutkan di atas. Secara dalam teori ekonomi, penggunaan komoditas ada kemampuannya untuk memenuhi keinginan manusia. Namun kita dapat termasuk dalam pengertian utilitas, semua manfaat ekonomi masa depan atas dasar bahwa manfaat hubungan dengan kepuasan kebutuhan manusia. Dengan demikian, jika ada kekurangan pasokan diberikan komoditas, dan jika komoditas memiliki utilitas sehingga diinginkan atau dituntut orang-orang, maka itu memiliki nilai ekonomis. Oleh karena itu, semua sumber daya ekonomi memiliki nilai. Patton menyebutkan aset sebagai properti yang memiliki nilai. Properti adalah sebuah pertimbangan materi atau sebaliknya yang memiliki oleh sebuah perusahaan bisnis yang spesifik dan bernilai bagi perusahaan tersebut. Gagasan manfaat depan unsur sebagai
sumber daya delivery. Layanan dibesarkan yang merupakan esensi dari aset perusahaan. Beberapa tahun kemudian, Patton dan Litellen menyatakan, layanan adalah elemen penting di belakang akun, yaitu layanan potensi yang ketika dipertukarkan membawa layanan lain, masih potensi dalam perusahaan. Peter mengikuti garis yang sama, penalaran dalam mendefinisikan aset sebagai perwujudan masa depan yang menginginkan kepuasan dalam bentuk layanan yang dapat diubah, pertukarkan, atau disimpan terhadap kejadian di masa depan. Oke, next. Aset adalah sesuatu yang ada sekarang, memiliki kemampuan untuk memberikan layanan atau manfaat saat ini atau di masa depan. Membedakan antara objek seperti bangunan atau mesin dan layanan manfaat yang terkandung di dalamnya. Next. Kontrol oleh entitas. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas. Yang pertama adalah hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan aset tidak pernah mutlak. Kepemilikan sering bersamaan dengan kontrol, tetapi bukan karakteristik penting dari aset. Tidak tergantung pada berlakuan hukum. Manfaat ekonomi harus dikendalikan oleh entitas yang bersangkutan untuk memenuhi syarat sebagai aset. Ijiri menyatakan akuntansi tidak peduli dengan sumber daya ekonomi secara umum, tetapi hanya mereka yang berada di bawah kendali dari entitas yang diberikan. Aset harus milik atau harus entitas memiliki judul untuk aset. Sebelumnya dapat dianggap sebagai aset entitas itu. Sperego berpendapat kepemilikan sesuatu hanyalah hak untuk menggunakan atau mengendalikannya. Bila menggunakan kepemilikan jangka sendiri, atau kita harus berhati-hati untuk menghargai bahwa kita hanya berarti memiliki hak untuk menggunakan atau mengontrol. Selain itu, kontrol pemilik properti tidak mutlak. Patton menunduk pada hak-hak umum negara serta keterbatasan hukum tertentu. Misalnya pemerintah dapat melarang kepemilikan atau pembuatan produk tertentu. Melalui kekuatannya, itu dapat membatalkan kontrol seorang atas harta. Hal ini juga dapat menyita properti untuk pajak, mendikte metode operasi dan permintaan produk dan aset sesuai dengan standar tertentu, atau bahwa mereka akan digunakan untuk tinjau tertentu saja. Pemilikan rumah Anda misalnya tidak memberikan Anda hak menggunakan untuk tujuan komersial seperti butik atau kafe, kecuali diizinkan oleh pemerintah daerah dalam kasus-kasus di mana ada peraturan tertentu atau undang-undang yang ada. Pada dasarnya kontrol entitas yang terbatas. Oleh karena itu, hak entitas untuk menggunakan atau mengendalikan aset tidak pernah berhak untuk menggunakan atau mengendalikan suatu yang dinyatakan dalam definisi. Tidak berarti bahwa sesuatu entitas harus mampu menggunakan apa itu yang menyenangkan dengan aset. Kepemilikan sering bersamaan dengan kontrol, tetapi bukan merupakan karakteristik penting dari aset pelaku. Sebagai contoh, perhatikan agen yang memegang barang untuk dijual atas nama kepala sekolah. Barang-barang tersebut bukan merupakan aktif agen, tetapi agen memiliki kepemilikan dan karena posisi alternatif kontrol. Juga mungkin mana ada manfaat dari kepemilikan tanpa kepemilikan, seperti dalam kasus perjanjian sewa-menyewa. Judul juga merupakan dapat membingungkan pada masalah ini. Kebanyakan orang berpikir dari judul sebagai dokumen hukum yang menyampaikan hak kepemilikan. Faktanya adalah bahwa judul habis dibagi. Beberapa orang dapat memiliki bagian yang berbeda dari judul sebuah aset tertentu. Misalnya sebuah perusahaan transportasi memiliki truk seharga $300 sekarang dan menyetujui keseimbangan dalam angsuran selama 3 tahun ke depan. Maka apakah truk merupakan aset perusahaan terlepas dari kenyataan bahwa perusahaan tidak memiliki dokumen hukum atau yang disebut judul sampai benar-benar dibayar untuk truk. Ia memiliki hak hukum untuk menggunakan truk. Oleh karena itu, dalam akuntansi kita menggunakan truk merupakan aset perusahaan.
Aset real adalah hak untuk menggunakan truk, bukan truk itu sendiri. Perusahaan memiliki hak untuk dalam layanan truk dan memiliki kontrol atas truk. Konsep hukum yang digunakan dalam akuntansi sebagai pedoman saja. Tujuan akuntansi tidak dicapai dengan berfokus pada ketetapan konsep hukum, melainkan menurut penilaian pada substansi ekonomi dari transaksi dan peristiwa yang memenuhi kinerja keuangan perusahaan dan kondisinya. Jadi dilihat dengan objek ekonomi tertentu yang disebut aset. Faktor utama adalah kontrol yang menganggap IASB memberikan definisi yang tidak hanya mengendalikan keberlakuan hukum, namun memungkinkan untuk diberikan sanksi ekonomi dan sosial. Oke, next. Peristiwa di masa lalu. Kontrol sebagai akibat dari peristiwa masa lalu. Aset yang direncanakan dikecualikan, peristiwa dapat ditafsirkan dengan cara yang berbeda dengan kontrak eksekusinya. Termasuk kualifikasi bahwa aset harus dikontrol entitas pelaporan sebagai akibat peristiwa masa lalu dalam kerangka definisi dari aset yang memastikan bahwa plan aset adalah pengecualian. Misalnya mesin yang sudah diakuisisi oleh perusahaan adalah aset. Namun sebuah mesin yang akan diperoleh sesuai dengan anggaran adalah juga aset sampai telah diperoleh atau dimiliki sejak kejadian transaksi pembelian sebelum belum terjadi pengambilan tempat. Kualifikasi ini agak ambigu karena event istilah dapat diartikan dengan cara yang berbeda. Apakah penandatanganan kontrak suatu event? Jika sebuah perusahaan menandatangani kontrak dengan perusahaan konstruksi untuk memiliki gedung kantor baru yang didirikan di masa depan dan diberikannya harga. Apakah ini memenuhi syarat sebagai event sehingga aset dicatat? Jenis kontrak yang bisa dicatat atau wholly executory contract. Kontrak pelaksanaan sepenuhnya. Wholly executory contract timbul di mana masing-masing pihak untuk kontrak belum menampilkan persentase yang persis sama dari kewajiban sesuai kontrak. Pembuat standar seperti AASB di masa lalu telah menjelajahi implikasi pelaksana kontrak. Dalam kerangka 2005 prakonseptual Australia penyertaan konsep akuntansi, Dewan menganggap seperti kontrak sebagai sewa dan cancelable pembelian kontrak dan memunculkan kontrak valuta berjangka dan liabilities yang harus dilaporkan sebagai aset dan kewajiban dalam laporan keuangan. Preppers menentang pendekatan ini. Mereka berpendapat bahwa pelaporan kontrak pelaksana pada neraca meningkat atau baik aset dan kewajiban akan diakui, tetapi nilai kewajiban akan lebih besar. Meskipun adanya perubahan nyata dalam hutang ekonomi yang mendasari perusahaan. Pada tahun 1970, FASB menugaskan IJRI untuk melakukan sebuah proyek penelitian tentang wholly executory contract. IJRI beralasan bahwa wholly executory contract sepenuhnya tampaknya memenuhi ujian pertama bagi pengakuan sebagai aset dalam laporan keuangan. Dalam contoh konstruksi di atas, kedua belah pihak memiliki hak untuk kinerja masa depan yang ada saat ini, bukan hak masa depan yang akan dibuat di masa depan. IJRI menyimpulkan bahwa setelah hak kontraktual memiliki definisi sesuatu atau tes pertama, maka harus memenuhi kriteria pengakuan tertentu sebelum direkam. Salah satu kriteria adalah kegunaan yang lain atau ketegasan kontrak. Saat ini beberapa kontrak pelaksana diakui sebagai aset, sementara lainnya tidak, tergantung pada persyaratan dari standar akuntansi. Sebagai contoh, IAS 17 atau AASB 117. Sewa pembiayaan menimbulkan suatu aset dan kewajiban, sedangkan operating lease tidak. Perbedaan antara keuangan dan sewa operasi tidak didasarkan pada prinsip teoritis, tetapi apakah bahwa sewa tersebut mengalihkan secara substansial semua resiko dan imbalan yang terkait dengan kepemilikan suatu aset. Menyimpan atau auditor dan regulatornya pada gilirannya harus memutuskan apa yang merupakan substansial semua resiko dan bermanfaat. Oke, next.
Pertukaran. Beberapa peneliti berpendapat bahwa definisi aset harus mencakup kondisi bahwa aset dapat dipertukarkan. Dipertukarkan berarti bahwa item dapat dipisahkan dari suatu entitas dan bahwa nilai pembuangan terpisah dari nilai entitas. Pada tahun 1939, McNeil menyatakan suatu barang yang tidak dapat dipertukarkan telah kekurangan nilai ekonomi karena pembeliannya atau penjualan selamanya dimungkinkan dan dengan demikian tidak ada harga pasar untuk itu yang bisa eksis. Oke, next. Aset utama yang dipengaruhi oleh kondisi ini adalah goodwill karena tidak bisa dijual secara terpisah dan aset lainnya. Chambers memberikan alasan berikut untuk bersikeras terpisah dan tidak termasuk goodwill sebagai aset. Definisi berikut dari keharusan mempertimbangkan kemampuan suatu entitas untuk beradaptasi sendiri untuk perubahan di negara dan lingkungannya. Perilaku adaptif menyeratkan bahwa goodwill hidup dari dalam setiap koleksi aset dan kewajiban yang sangat rentan terhadap variasi adalah begitu variantian yang tidak pernah memiliki kualitas. Oke, next. Selanjutnya, pengakuan aset. Beberapa aturan pengakuan informal dinyatakan sebagai konvensi dan lain-lain. Secara resmi ditunjuk dalam pernyataan otoritatif. Dua contoh dari aturan pengakuan konvensional adalah yang pertama, sebuah piutang dicatat sebagai aset ketika penjualan kredit dibuat. Yang kedua, peralatan dicatat sebagai aset bila dibeli. Contoh dari pedoman pengakuan bahwa secara resmi ditetapkan adalah pedoman diadopsi untuk pengakuan sewa pembiayaan sebagai aset. Kriteria kerangka pengakuan menggabungkan pertimbangan kemungkinan manfaat ekonomi yang akan datang. Dan untuk memenuhi syarat untuk pengakuan dalam rekening, aset harus mampu menjadi diukur secara andal. Kriteria penggunaan telah banyak diterapkan di masa lalu untuk membantu akuntan untuk memutuskan kapan untuk merekam aset. Dimaksudkan dalam ayat 10 dari IAS 17 atau ASSB 117. Memenuhi salah satu kriteria tersebut menunjukkan bahwa sewa yang tidak dibatalkan, yang dikapitalisasi sesuai, kecuali ada alasan-alasan yang lain akan membutuhkan sewa untuk dianggap sewa operasi. Yang pertama, sewa mengalihkan kepemilikan aset pada lease pada masa akhir sewa. Penyewa guna usaha memiliki hak opsi untuk membeli aset pada harga yang diperkirakan akan cukup rendah dibandingkan nilai wajar pada opsi menjadi dieksekusi agar bisa dipastikan pada awal sewa bahwa pilihan akan dilaksanakan. Jangka waktu sewa adalah untuk sebagian besar umur ekonomis aset meskipun judul tidak dialihkan. Pada awal sewa, nilai kini dari pembayaran sewa minimum berjumlah setidaknya secara substansial. Semua nilai wajar dari aset dihitung selisihnya. Dan aktiva sewa guna usaha seperti yang bersifat khusus yang hanya lease yang dapat menggunakan tanpa modifikasi besar. Next. Oke, next. Kriteria pengakuan masa lalu. Yang pertama ada ketergantungan pada hukum. Pengakuan aset banyak tergantung pada konsep hukum aset. Yang kedua, penentuan substansi ekonomi dari transaksi atau peristiwa, memastikan substansi ekonomi dari transaksi berkaitan dengan tujuan melaporkan informasi yang relevan dan dapat diandalkan. Dan yang ketiga, penggunaan konservatisme atau kehati-hatian prinsip. Mengantisipasi kerugian tapi tidak keuntungan. Kerangka menyatakan dalam ayat 37 prudence adalah dimasukkannya tingkat kehati-hatian dalam pelaksanaan penilaian yang diperlukan dalam membuat perkiraan yang diperlukan dalam kondisi ketidakpastian, sehingga aset atau pendapatan tidak dilebih-lebihkan dan kewajiban atau beban tidak mengerti. Konservatisme menyeratkan bahwa kewajiban
dapat direkam lebih awal, tetapi tidak aset. Sebagai contoh, jika sebuah perusahaan kalah dalam gugatan bahwa jika dibanding over konservatisme menyeratkan bahwa hal itu akan merekam kewajiban. Namun, jika perusahaan penggugat dalam gugatan terhadap perusahaan lain dan menang, tapi dibandingkan terdakwa tidak ada aset yang dicatat. Contoh dalam konservatisme berkaitan dengan akuntansi untuk jangka panjang proyek-proyek konstruksi. Standar juga dapat membatasi pengakuan aset, misalnya IAS 38 atau AASB 138. Aset tidak berwujud, paragraf 48 melarang pengakuan goodwill yang dihasilkan secara internal. Standar menyatakan bahwa goodwill yang dihasilkan secara internal bukan merupakan sumber daya yang diidentifikasi atau tidak dipisahkan atau tidak timbul dari hak kontraktual atau lainnya yang dikendalikan oleh entitas yang dapat diukur pada biaya. Oke, next. Selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Selanjutnya ini pengukuran aset. Pengukuran aset setelah didefinisi dan kriteria pengakuan terpenuhi, akuntan harus memutuskan bagaimana mengukur aset. Beberapa pendekatan pengukuran yang tersedia, karakteristik kualitatif dari informasi keuangan, lalu setelah diukur on balance sheet dibatasi hanya untuk mencatat pengungkapan. Salah satu kriteria yang harus terpenuhi oleh akuntan yaitu mengetahui bagaimana cara mengukur suatu aset. Seperti dibahas dalam bab 5 dan 6, beberapa pendekatan pengukuran ada yang diadopsi. Apakah secara teoritis pendekatan ini merupakan suatu pengukuran terbaik? Pengukuran biaya perolehan diharapkan untuk bersikap objektif dan memberikan informasi yang dapat dipercaya dan dapat diverifikasi. Di sisi lain, pengukuran nilai wajar menyediakan informasi yang relevan. Kerangka IASB menguraikan karakteristik kualitatif informasi keuangan dan dengan demikian memberikan bimbingan tentang atribut isi dari informasi keuangan. Namun, apa yang belum diselesaikan adalah pendekatan pengukuran mana yang harus digunakan untuk mencapai karakteristik kualitatif yang diinginkan. Praktik pengukuran hadir untuk setiap variasi aset dan mencerminkan insentif manajer dan praktek akuntansi di masa lalu. Ini adalah di luar lingkup dari bab ini untuk mendukung satu pendekatan pengukuran atas another. However, kita dapat menyelidiki beberapa masalah yang berkaitan dengan pilihan metode pengukuran dengan mempertimbangkan pengukuran aset berwujud, tidak berwujud, dan keuangan. Pilihan berhubungan baik dengan pengukuran akuisisi dan pengukuran secara periode. Selanjutnya, diukur informasi tentang nilai aset dapat dimasukkan dalam laporan keuangan, yaitu nilai aset diakui, atau dapat dimasukkan sebagai pengungkapan catatan. Dalam kasus terakhir, aset pengukuran dapat diungkapkan dalam catatan rekening tetapi tidak diakui dalam laporan keuangan. Next, ada aktiva berwujud. Pendekatan tradisional adalah mengukur aset dengan biaya historis. Standar IASB memungkinkan pengukuran ulang berikutnya menggunakan sejumlah pendekatan. Fair value, nilai keluar atau nilai yang digunakan. Lalu perusahaan Inggris dan Australia dapat menggunakan nilai selain biaya historis selama bertahun-tahun. Pendekatan tradisional telah mengukur aset sebesar harga perolehan. Biaya historis telah tertanam secara kuat di Amerika Serikat sebagai prosedur standar akuntansi keuangan atau PSAK, meskipun posisinya SEC. Zeff menggambarkan komitmen SEC untuk biaya historis sebagai paparan kapitalisasi perusahaan yang dipertanyakan dalam praktik revaluasi sebelum runtuhnya pasar saham Amerika Serikat tahun 1929. Dia berpendapat bahwa dari pendiriannya, SEC menolak setiap penyimpangan dari akuntansi biaya historis dalam tubuh laporan keuangan. SEC memegang posisi ini sampai tahun 1978, ketika mengusulkan bahwa minyak dan gas cadangan secara berkala dinilai kembali, dengan perubahan nilai dibawa ke pendapatan. Standar IASB dibangun pada asumsi bahwa pendekatan pengukuran utama dalam akuntansi adalah biaya model atau biaya dimodifikasi. Misalnya IAS 16 dan IAS 40 membutuhkan properti, pabrik, dan peralatan, dan properti investasi atau masing-masing diukur pada awalnya sebesar biaya perolehan, termasuk biaya transaksi. Biaya model mencerminkan pendekatan konservatif untuk pengukuran aset. Beberapa GAAP nasional mendukung penggunaan biaya historis, misalnya GAAP nasional di Prancis dan Jerman, dan arahan Uni Eropa sebelum tahun 2005. Pengukuran setelah pengakuan berdasarkan biaya historis berarti bahwa pengukuran aset sebesar biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan biaya.
Pendukung biaya model berpendapat bahwa biaya perolehan memberikan bukti objektif dan dapat diverifikasi dari biaya aset. Penerapan, penyusutan, dan penurunan nilai memastikan bahwa nilai saat ini tercermin dalam neraca. Konsisten dengan pendekatan konservatif untuk pengukuran kerugian nilai aset diakui dalam laporan keuangan tetapi tidak dengan keuntungan. Namun, standar IASB memungkinkan pengukuran aset berwujud berikutnya. Pilihan yang termasuk dalam tatanan IAS 16 aktiva tetap dan IAS 40 properti investasi mencerminkan praktik GAAP yang diadopsi ke dalam IASC atau IASB standar. Standar ini memungkinkan tetapi tidak memerlukan penggunaan model pengukuran nilai saat ini. Sehubungan dengan IAS 16, manajer dapat memilih untuk menggunakan model revaluasi untuk pengukuran berikutnya. Next, aktiva tidak berwujud. Pengukuran akuntansi umumnya konservatif. Ada biaya atau kurang akumulasi, amortisasi, dan gangguan. Umumnya itu digunakan nilai wajar dari pasar yang aktif, lalu intangible yang dihasilkan secara internal tidak dapat dikenali. Kita telah melihat bahwa praktik akuntansi saat ini membuat penggunaan kedua biaya dan nilai wajar atau revaluasi model untuk aktiva berwujud. Aset merupakan manfaat ekonomi masa depan yang akan direalisasikan oleh suatu entitas. Ya. Berwujud atau tidak berwujud. Memang beberapa aset paling berharga yang dimiliki oleh perusahaan saat ini adalah tidak berwujud. Pertimbangkan merek Coca-Cola, Louis Vuitton, dan Billabong atau properti intelektual yang dikembangkan sendiri oleh produsennya seperti Microsoft dan Apple atau paten atas inovasi dalam pengembangan obat-obatan yang diselenggarakan oleh GlaxoSmithKline atau Bayer. Praktek akuntansi dalam kaitannya dengan pengukuran aset tidak berwujud secara umum, telah konservatif. Adapun aset berwujud, standar akuntansi mengharuskan kita mengukur aset tidak berwujud pada awalnya, biaya akuisisi. Penggunaan model nilai saat ini, aset tak berwujud jarang. Memungkinkan model revaluasi tetap tidak seperti IAS 16 mensyaratkan bahwa nilai wajar ditentukan dengan mengacu pada pasarnya yang aktif. Karena aset tidak berwujud, sifatnya tidak memiliki pasar aktif. Biaya atau amortization dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan adalah metode pengukuran yang digunakan secara luas. Salah satu cara aktiva tidak berwujud yang dihasilkan secara internal dapat muncul dalam neraca adalah melalui kapitalisasi biaya pembangunan. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, penilaian aset tak berwujud yang kontroversial karena tidak melibatkan estimasi subjektif dari nilai wajar aset. Studi kasus mengeksplorasi pendekatan alternatif untuk penilaian aset tidak berwujud yang dapat diidentifikasi. Next, ada instrumen keuangan. FASB atau IASB derivatif diukur pada nilai wajar dan bukan biaya. IASB itu berkomitmen untuk penggunaan pengukuran nilai wajar untuk instrumen keuangan. Instrumen keuangan adalah sebuah kategori ketiga aset yang sekarang kita akan dipertimbangkan adalah aset keuangan. IAS 39 menciptakan kategori terpisah dari aset dan kewajiban keuangan dan memperkenalkan aturan pengukuran terkait. Pendapat bahwa prinsip-prinsip biaya historis yang pantas untuk mengukur beberapa instrumen keuangan sebagai contoh, perhatikan yang memiliki biaya. Seiring waktu, nilai mereka dapat berubah secara dramatis, tetapi di bawah model biaya perubahan nilai tidak akan dicatat dalam laporan keuangan. FASB dan IASB telah menyimpulkan bahwa derivatif harus diukur pada nilai wajar daripada biaya. Jumlah yang merupakan aset dapat dipertukarkan atau kewajiban diselesaikan antara pihak yang bersedia berpengetahuan dalam transaksi jangka panjang itu. Next. Tantangan untuk setter standar FASB atau IASB bermaksud untuk mengatasi masalah pengukuran dalam tahap C dari proyek rangka konseptual. Itu mempertimbangkan konsep pengukuran, prinsip, dan istilah, lalu mengevaluasi dan menentukan metode pengukuran dan karakteristik kualitatif. Next, tantangan untuk setter standar. Model pengukuran yang mana nilai wajar adalah pelopor. Baik IASB dan FASB mendukung penggunaan pengukuran nilai wajar yang lebih besar. Next, bagaimana menghitung pengukuran nilai wajar? Berbagai teknik penilaian untuk menghitung nilai wajar yaitu pendekatan pasar, harga yang dapat diamati, data transaksi aktual. Penilaian harus menekankan input pasar, itu asumsi dan data yang akan digunakan pelaku pasar dalam perkiraan nilai wajar mereka. Next, bagaimana menghitung pengukuran nilai wajar? Ada pernyataan FASB juga menyediakan fair value hierarchy.
Tiga kategori untuk input yang akan digunakan untuk mengestimasi nilai wajar. Yang pertama, tingkat 1, menggunakan harga pasar aset dan kewajiban yang sama di pasar referensi aktif setiap kali informasi besar-besaran harga available. What tidak akan disesuaikan. Yang kedua, di tingkat 2, jika harga pasar aset dan kewajiban yang sama di pasar aktif tidak tersedia, nilai wajar harus diperkirakan berdasarkan harga pasar aset sejenis atau kewajiban di pasar aktif disesuaikan sesuai untuk perbedaan. Lalu ada tingkat ketiga, jika harga pasar aset yang identik atau serupa dan kewajiban di pasar aktif tidak tersedia, atau jika perbedaan antara aset dan kewajiban yang sama tidak objektif ditentukan, nilai wajar harus diperkirakan dengan menggunakan teknik penilaian beberapa yang konsisten dengan pendekatan pasar, pendapatan, dan biaya. Next, issue for auditors. Auditors harus memahami proses perusahaan, klien, dan kontrol yang relevan untuk menentukan nilai yang adil. Lalu yang kedua, membuat penilaian apakah metode pengukuran dan asumsi perusahaan klien sesuai dan cenderung memberikan dasar yang masuk akal untuk pengukuran nilai wajar. Lalu yang ketiga, menghargai potensi bias manajemen dan kemungkinan kesalahan. Next, ada potensi bahwa kegagalan perusahaan akan mengarah pada tindakan hukum terhadap auditor yang gagal mendekati audit mereka terhadap nilai-nilai aset yang adil dengan tepat. Summary di sini yaitu mendefinisikan aset, yang kedua kriteria pengakuan dan pengukuran aset, yang ketiga pengakuan aset dan pengukuran pendapatan dan modal saling terikat, yang keempat model pengukuran atribut campuran dan metode pengukuran nilai wajar, yang kelima masalah yang timbul untuk setter dan auditor standar. Key terms and concept-nya itu yang pertama ada aset, yang kedua definitions, yang ketiga future economic benefits, yang keempat control, yang kelima past events, yang keenam exchangeability, 7 asset recognition, yang ke-8 asset measurement, dan yang 9 fair value measurement. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.